Oke, sekarang kita berlatih soal ya. Oke. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Oke, diketahui jenis barang, harga barang, kemudian jumlah barang ya. Nah, jenis barang yang pertama adalah kapas, harganya 6.000, jumlah barangnya 30.000. Kemudian jenis barang yang kedua adalah benang, harganya 8.000, jumlahnya adalah 25.000. Kemudian jenis barang yang ketiga adalah kain, harganya 13.000, jumlah barangnya adalah 15.000. Kemudian jenis barang yang keempat baju, harganya 25.000, jumlah barangnya adalah 10.000. Sehingga total harga barang adalah 52.000, kemudian jumlah barangnya adalah 80.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, senang rasanya kali ini saya bisa hadir untuk memberikan materi yang dapat saya sharingkan. Dan kali ini saya coba akan share materi bagaimana menghitung pendapatan nasional ya dengan menggunakan metode pendekatan produksi. Nah, tentu seperti di materi sebelumnya, untuk menghitung pendapatan nasional tentu kita harus mengetahui dari rumus atau metode yang akan kita gunakan. Nah, apa sih rumus dari pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi? Jadi, rumus pendapatan nasional dengan melalui pendekatan produksi adalah sebagai berikut. Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Qn dikali Pn. Nah, tentu ini memiliki makna atau simbol dari rumus yang akan kita gunakan di kesempatan kali ini. Nah, keterangannya adalah di mana Y itu adalah pendapatan nasional atau dalam bahasa lain yearly income. Kemudian P1-nya adalah harga barang ke 1 ya. PN-nya adalah harga barang ke N ya, karena bisa lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya adalah Q1 itu sama dengan jenis barang ke 1 dan Qn sama dengan jenis barang ke N. Jadi ini adalah arti simbol dari rumus pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi itu? Nah, pendapatan nasional merupakan penjumlahan ini ya dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam periode tertentu. Biasanya dihitung dalam periode setahun atau 1 tahun sekali. Jadi itu ya, nanti ya ini sebagai langkah awal nanti ketika kita akan memasukkan nilai atau angka-angka dalam rumus pendapatan nasional melalui pendekatan produksi. Oke, selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk menghitung menggunakan rumus yang tadi ya, yaitu pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi. Nah, caranya adalah tadi sudah kita jelaskan bahwa rumus pendapatan nasional melalui pendekatan produksi adalah Y sama dengan Q1 dikali P1. Q1 adalah jenis barang ke 1, P1 adalah harga barang ke 1, kemudian ditambah dengan nilai tambah
ya, dari jenis barang kedua atau Q2 dikali harga barang kedua. Kemudian ditambah ya selanjutnya ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal ini. Jadi, diketahui industri pengolahan tekstil melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah membeli 1000 kapas dari petani kapas dengan harga 100.000 per meter. Kemudian selanjutnya yang kedua, kapas diproses menjadi benang dengan harga 170.000. Selanjutnya, benang diproses menjadi kain dengan harga 200.000. Yang keempat, kain diproses menjadi pakaian dengan harga 250.000. Kemudian selanjutnya, pakaian dijual di pusat perbelanjaan dengan harga 300.000. Pertanyaannya adalah berapa total pendapatan nasional yang diperoleh oleh industri dari pengolahan tekstil tersebut ya. Nah, kita langsung ke jawaban. Oke, jawabannya adalah pendapatan nasional metode produksi adalah yang pertama adalah produsen pertama yaitu industri atau produsen yang pertama itu membeli kapas dari petani sejumlah 1000. Kemudian dia dikali dengan harga kapas per meternya yaitu 100.000 sehingga nilai produksinya berjumlah 100 juta. Kemudian benang atau kapas tadi diolah menjadi benang. Nah, benang sama untuk mengetahui nilai produksinya maka 1000. Nah, 1000 ini dari pembelian kapas tadi ya dikali dengan harga benang yakni 170.000. Kemudian dikurangi dengan 1000 dikali 100.000 yang merupakan nilai awal ya dari pembelian kapas. Sehingga hasilnya menjadi 70 juta. Nah, 70 juta ini merupakan nilai tambah. Nah, berasal dari mana 70 juta ini? Ini merupakan selisih dari proses nilai produksi yang di benang dikurangi dengan nilai awal ya pembelian kapas. Ya. Jadi 170 juta dikurangi dengan 100 juta sehingga ketemu angka 70 juta. Nah, ini yang dinamakan dengan nilai tambah. Oke, langkah selanjutnya. Nah, setelah diolah menjadi benang, kemudian diolah menjadi kain. Nah, ini geser ke produksi yang ketiga. Sama caranya, kita kalikan 1000, kemudian dikali dengan harga kain yaitu 200.000. Dikurangi dengan 1000 dikali dengan 170.000 yang merupakan nilai atau angka dari proses pembuatan benang sehingga ketemu angka 30 juta rupiah dan ini merupakan nilai tambah dari jenis barang ketiga. Ini selisih antara nilai produksi yang dihasilkan oleh kain dikurangi dengan nilai produksi yang dihasilkan oleh benang. Oke ya. Kemudian yang keempat, nah setelah diolah menjadi kain, diolah lagi menjadi pakaian. Nah caranya sama juga, kita masukkan angkanya yaitu jumlah kapas tadi itu 1000 dikali dengan harga kain sekarang 250.000 dikurangi dengan 1000 dikali 200.000 yang merupakan nilai produksi dari harga kain yang ini. Sehingga hasilnya adalah 50 juta. 50 juta merupakan nilai tambah dari produksi jenis barang keempat. Yaitu selisih antara nilai produksi yang dihasilkan oleh pakaian dikurangi dengan nilai produksi yang dihasilkan oleh kain. Kemudian setelah menjadi pakaian, kita langsung jual di pasar nih. Nah, menghitungnya juga sama. 1000 dikali dengan harga kain di pasaran tadi, jadi 300.000. Ya, dikurangi dengan 1000 dikali 250.000 yang merupakan nilai produksi dari pakaian. Sehingga hasilnya adalah 25 juta rupiah yang merupakan nilai tambah dari
jenis barang yang atau jenis barang yang kelima ya, yang merupakan selisih antara nilai produksi yang dihasilkan oleh pasar ini dikurangi dengan nilai produksi yang dihasilkan oleh pakaian. Sehingga kita bisa menghitung ya. Nah, maka total pendapatan nasionalnya adalah 100 juta yang ini ditambah dengan nilai tambah yang ini dari produksi jenis barang kedua yaitu 70 juta ditambah dengan nilai tambah yang 30 juta ini yang merupakan nilai produksi dari jenis barang ketiga ditambah lagi dengan yang 50 juta nilai tambah dari jenis produksi barang keempat, kemudian ditambah dengan nilai tambah yang 25 juta ini ya, yang merupakan jenis barang dari pasar, sehingga totalnya adalah jadi pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi akhirnya ketemu angka 275 juta ya. Oke, sekarang kita berlatih soal ya. Oke. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Oke, diketahui jenis barang, harga barang, kemudian jumlah barang ya. Nah, jenis barang yang pertama adalah kapas, harganya 6.000, jumlah barangnya 30.000. Kemudian jenis barang yang kedua adalah benang, harganya 8.000, jumlahnya adalah 25.000. Kemudian jenis barang yang ketiga adalah kain, harganya 13.000, jumlah barangnya adalah 15.000. Kemudian jenis barang yang keempat baju, harganya 25.000, jumlah barangnya adalah 10.000. Sehingga total harga barang adalah 52.000, kemudian jumlah barangnya adalah 80.000. Pertanyaannya adalah, nah, tentukan pendapatan nasionalnya. Jadi kawan-kawan tinggal masukkan aja ke dalam rumus pendapatan nasional tadi dengan metode pendekatan produksi ya. Sehingga nanti dijumlah nilai produksi awal ditambah dengan nilai tambahnya hingga hasil akhirnya itu menjadi barang jadi. Oke, saya kira itu kawan-kawan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan saya tunggu jawabannya, dan sekaligus apa yang saya sharekan kali ini bisa bermanfaat. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.